Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,43% ke angka 6011. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang terlihat masih dibeli asing hari ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBKP. Hari ini BBKP ditutup naik 8% lebih ke harga 525. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan tinggi ini membuat BBKP berada tepat di garis EMA 50 yang saat ini merupakan resistennya. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat berada di sekitar harga 520. Jika kita lihat pergerakan BBKP sempat turun di bawah garis EMA 50 dan lanjut turun menuju harga 460. Jadi jika kita lihat harga 460 telah dua kali bisa menahan penurunan dari saham BBKP. Jadi pada tanggal 1 Februari kemarin juga BBKP sempat turun mendekati harga 460 dan masih bisa bertahan dan kembali rebound. Jadi saat ini juga terlihat BBKP saat mendekati harga 460 mulai bergerak sideways dan saat ini mulai naik kembali. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini masih di harga 426. Jadi untuk tren jangka menengah atau jangka panjang BBKP saat ini masih oke trennya, karena masih berada di atas garis EMA 150 dan saat ini berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih sideways tapi mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat hari ini Bandar masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan menariknya jika kita lihat asing dalam 1 bulan terakhir ini masih masuk terus melakukan akumulasi. Jadi walaupun 2 minggu terakhir ini BBKP lebih banyak turunnya, tapi asing terlihat masih terus masuk melakukan akumulasi. Dan hari ini pada saat kenaikan 8% pun asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya BBKP dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk naik menembus garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman telah berhasil mempunyai saham ini di sekitar harga 480 ke bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang hari ini baru mulai entry, memang masih ada potensi untuk terkena profit taking sementara. Karena memang kenaikan hari ini yang lumayan tinggi. Tapi apabila memang tujuannya ingin hold untuk jangka menengah, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena apabila berhasil break dari garis EMA 50, ada potensi untuk naik kembali mengetes resisten di harga 600. Jadi resisten harga 600 memang resisten yang kuat karena telah beberapa kali gagal di break oleh BBKP. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk jadi titik atau poin untuk kita take profit. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, bingung kapan mau take profit, bisa take profit apabila terlihat BBKP masih gagal break dari harga 600. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Tekim. Hari ini Tekim ditutup naik 3% lebih ke harga 10.825. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini Tekim masih bertahan di atas garis support di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 10.800. Jadi ini masih bertahan, bukan rebound dari daerah supportnya. Karena memang belum terkonfirmasi Tekim berhasil rebound dari daerah support ini. Dan Tekim memang jika kita lihat untuk tren jangka pendek sebenarnya sudah mulai bergerak downtrend. Jadi dari harga sekitar 16.000 saat ini sudah turun ke harga 10.000. Tapi saat ini Tekim masih bertahan di atas support kuat ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sedangkan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing hari ini juga terlihat masuk melakukan akumulasi setelah 2 hari sebelumnya melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, Tekim layak untuk masuk watchlist. Tapi bukan berarti kita langsung entry. Kita bisa entry apabila terkonfirmasi berhasil rebound dari daerah support ini. Jadi apabila terbentuk satu candle hijau yang lumayan solid, bukan doji, kita bisa entry dan hold saja selama masih bertahan di atas support kuat ini.
Karena selama masih bertahan di atas support kuat ini, minimal Teki masih ada potensi untuk naik mengetas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 12.800. Tapi apabila teman-teman pingin trading jangka pendek, bisa take profit di sekitar harga 12.000. Di sekitar daerah sini. Karena harga 12.000 sebelumnya merupakan support. Karena sekarang sudah turun di bawah support, jadi saat ini harga 12.000 merupakan resisten minornya. Jadi apabila teman-teman berhasil membeli di sekitar harga 11.000, saat menyentuh harga 12.000 gagal break, bisa take profit dulu. Berikutnya saya menganalisa saham JPFA. Saham JPFA memang telah beberapa kali saya analisa dalam 1 bulan terakhir ini. Karena memang secara tren selama bulan Maret trennya masih sangat oke. Karena masih sangat uptrend pada saat IHSG di bulan Maret masih bergerak sideways cenderung downtrend. Dan bisa kita lihat JPFA beberapa kali masih berusaha untuk naik menembus harga 2000 yang merupakan resisten saat ini. Dan hari ini JPFA berhasil naik 6% lebih ke harga 2040. Tapi ingat, ini masih belum terkonfirmasi break. Tapi karena candlenya lumayan solid, potensi besar untuk break dari resisten ini. Dan untuk trend saat ini masih sangat uptrend. Seperti penjelasan saya pada video semalam, ini belum tentu double bottom. Karena memang apabila teman-teman lihat, ini double bottom. Padahal belum tentu karena saat ini masih bergerak naik. Jadi ingat, selama masih bertahan di atas daerah supportnya atau yang rata-rata teori sebutnya neckline, ini belum tentu double bottom. Dan saat ini juga JPFA masih pergerakannya uptrend. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan teman-teman bisa lihat untuk data broker summary kenaikan 6% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham JPFA. Dari data yang kita dapat memang JPFA masih sangat besar potensinya untuk naik menembus resisten di harga 2000. Karena masih terus diakumulasi bandar maupun asing. Dan kita tahu saat ini sudah mulai masuk bulan puasa. Biasanya harga-harga saham potri juga akan bergerak naik. Jadi selain saham JPFA, teman-teman bisa coba amati juga saham MAIN maupun saham Cepin. Tapi di antara ketiga saham ini, untuk grafik saat ini yang paling bagus JPFA. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan JPFA terkonfirmasi berhasil break di harga 2000, maka target berikutnya adalah di harga 2200. Jadi di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli pada saat di sekitar garis EMA 50 di sekitar daerah sini atau minimal di harga 1600, sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Karena potensi untuk minimal di bulan April masih sangat oke. Jadi apabila teman-teman bingung, selama masih bertahan di atas harga 1800 masih bisa di hold saham ini. Jadi tidak perlu melakukan take profit dulu. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Inco. Inco hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 4.480. Memang jika kita lihat di grafik, pergerakan Inco saat ini masih kurang bagus. Karena telah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi jika kita lihat, Inco sebelumnya bergerak sangat downtrend. Jadi penurunannya lumayan dalam dari sekitar harga 6.500 turun sampai di bawah harga 4.500. Tapi setelah penurunan tajam ini, selama 2 minggu terakhir ini Inco mulai bergerak sideways. Jadi bisa kita simpulkan dorongan ke bawah sudah mulai melemah. Jadi saat ini mulai bergerak sideways. Walaupun sideways belum tentu akan langsung bergerak naik. Tapi paling tidak dorongan penurunan ke bawah, kekuatan untuk ke bawah sudah mulai berkurang. Sekarang sudah mulai sideways dan jika kita lihat masih bertahan di atas support di harga 4.400. Jadi setiap kali berusaha turun di bawah harga 4.400, Inco masih selalu berhasil rebound. Tapi memang saat ini masih ada satu resisten di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 4.840. Dan masih ada satu resisten minornya di harga 4.800. Jadi di sekitar 4.800 sampai 4.840 karena di garis EMA 150. Jadi selama masih gagal break dari resisten ini, Inco masih akan sideways. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 5.160. Memang secara grafik dan tren Inco saat ini memang masih sangat rawan. Jadi memang masih ada potensi untuk terus bergerak turun.
Dan untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 2% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan menariknya jika kita lihat 1 minggu terakhir ini asing mulai masuk melakukan akumulasi pada saham Inco. Jadi walaupun tanggal 29 sampai tanggal 31 masih minus atau masih merah, asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang mau spekulatif buy, bisa entry saham Inco ini. Karena dia saat ini masih bertahan di atas harga 4.400 dan bisa take profit di sekitar harga 4.800 sampai 5.000 apabila terlihat masih gagal break dari resistennya. Tapi apabila teman-teman mau cari lebih aman, sebaiknya tunggu Inco berada di atas garis MA50 baru teman-teman entry. Karena garis MA50 saat ini sudah mulai turun, pada saat bergerak naik, bisa-bisa garis MA50 berada di sekitar harga 5.000 sampai 5.100. Dan pada saat berhasil break, maka Inco baru akan mulai tanda-tanda reversal trend. Tapi mungkin ada teman-teman bilang, Pak, kalau tunggu sampai garis MA50 terlewati, itu harga sudah lumayan mahal. Jadi ya semua balik lagi ke trading plan teman-teman. Apabila teman-teman mau berani spekulatif buy di sekitar harga 4.400 karena di daerah support, teman-teman harus tentukan apabila ternyata analisa yang teman-teman lakukan salah, kapan harus cut loss atau kapan harus take profit. Karena memang secara tren saat ini masih kurang oke. Cuma bisa kita lihat dia masih bertahan di daerah support dan mulai ada akumulasi, kita bisa amati saham ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.